Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Effendi. Saya dari Universitas Islam Negeri UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi sedikit, yaitu yang bermateri tentang perkembangan Islam di Kerajaan Melayu Patani Thailand. Materi ini disusun oleh Effendi dan Dwi Amalia. Baik, langsung saja kita membahas materinya mengenai Patani di Thailand. Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan antara benua Australia dan benua Cina. Daerah India sampai ke Laut Cina, mayoritas penduduk beragama Buddha. Sedikit yang beragama Islam dan Konghucu. Umat Islam di Thailand merupakan mayoritas yang berkembang cepat dan merupakan mayoritas terbesar setelah Cina. Seperti halnya kaum mayoritas dan merupakan terbesar seperti di Cina. Seperti halnya kaum mayoritas di negara-negara yang lain, kawasan Thailand Selatan mayoritas berbasis masyarakat Melayu Muslim adalah daerah yang berkonflik. Selain itu, terjadi persengketaan wilayah dan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan. Negara Thailand terdiri dari 77 provinsi dan berjumlah penduduk sekitar 67 jiwa. Selanjutnya, Kerajaan Patani Thailand berasal dari Kerajaan Melayu yang berpusat di pedalaman dan sukar didatangi oleh pedagang-pedagang, sehingga Raja Patani itu memindahkan pusat kerajaannya ke sebuah perkampungan nelayan yang diberi nama Patani. Baik, karena letaknya yang strategis dan sangat geografis, Patani menjadi tumpahan pedagang dari timur maupun barat untuk singgah di sana sambil beristirahat maupun berdagang, sehingga Patani menjadi pusat perdagangan ketika itu. Menurut para ahli antropologi, orang Patani dari suku Jawa Melayu, karena suku inilah yang pertama kali mendiami tanah Melayu. Kemudian berdagang kepada Arabian dan India ke daerah Patani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi yang disampaikan oleh Dewi Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amalia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Saudara Effendi, yaitu bagian B tentang sistem sosial orang Melayu Patani. Yang pertama yaitu sistem keagamaan. Terbentuknya suatu sistem keagamaan dalam masyarakat Melayu Patani di Muang Thai Selatan secara umum berkaitan dengan letak geografis yang jauh dari pusat Islam. Dalam kajian klasik para Islamisis bahwa posisi geografis bumi semenanjung Melayu yang jauh dari pusat Islam, sehingga wilayah-wilayah Melayu ini disebut dengan Islam pinggiran. Kedatangan dan perkembangan Islam di Patani boleh dikatakan bahwa Islam telah menjadi suatu tradisi tersendiri yang tertanam dalam konteks sosial, religius, budaya, ekonomi, dan politik selama 7 abad dalam sejarah Kesultanan Islam Melayu di Patani. Yang kedua yaitu sistem kebudayaan. Sistem kebudayaan dalam masyarakat Melayu Patani di Muang Thai Selatan tercatat dalam sejarah telah mencapai suatu peradaban modern yang diketahui keberadaannya sejak abad kedua Masehi ketika Kerajaan Melayu Langkasuka, seorang pengembara Cina, menyatakan bahwa kebudayaan Melayu telah maju dan berkembang terutama pada abad ke-6 Masehi. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan. Patani dalam suatu sistem pendidikan Islam di Kepulauan Semenanjung Melayu dalam sejarah memang besar. Pada zaman kejayaan Patani telah dicapai puncak kemajuan dalam bidang pendidikan dan perkembangan pemikiran serta penghayatan ajaran agama Islam. Dan yang keempat yaitu sistem ekonomi. Mayoritas masyarakat Melayu Patani memiliki lahan tanah yang sangat kecil. Sementara harga bahan mentah seperti harga getah, buah-buahan, dan padi sangat rendah.
sebagai akibat dari ulah para pemodal yang pada umumnya terdiri dari orang Cina dan perkotaan. Sebagai penduduk pedesaan, pada dasarnya mereka adalah produsen-produsen berskala kecil yang menggunakan teknologi non-mekanik dan tradisional. Yang bagian C yaitu analisis perkembangan politik masyarakat Muslim Thailand Selatan. Persepsi-persepsi tersebut memerlukan penelitian lanjutan dengan lebih memfokuskan perkembangan terbaru dalam konteks sosial politik yang terjadi di Thailand Selatan tersebut. Data-data sosial politik, sejarah, dan fakta-fakta kontemporer dalam tulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu pengalaman terperinci mengenai situasi terkini sekaligus kebijakan pemerintah terhadap wilayah-wilayah selatan Thailand. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.